Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Eko Purnomo STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 izinkan kami memperkenalkan diri. Nama anggota Dimas Yogi dari Prodi Teknik Mesin, Fatina Rijanatun dari Prodi Teknik Industri, Imam Rismawan dari Prodi Teknik Industri, Tika Hartati dari Prodi Teknik Elektro, dan Miftahul Rozak dari Prodi Teknik Elektro. Mari kita ke pembahasan materi. Baik, langsung kita ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan listrik. Apakah Anda pernah kesetrum? Wah, pasti 90% dari teman-teman pasti sudah pernah ya yang namanya kesetrum. Nah, tersengat listrik atau kesetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Nah, kecelakaan ini umumnya terjadi pada orang dewasa di lingkungan kerja dan anak-anak di rumah. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan tubuh sehingga menyebabkan kerusakan organ. Nah, saat arus cukup besar, sengatan listrik pun bisa mengakibatkan kematian. Nah, bahkan penyebab kematian karena listrik menduduki ketiga di tempat kerja dengan usia antara 16 dan 17 tahun setelah kecelakaan karena kendaraan bermotor. Kematian karena arus listrik 12% nih di semua tempat kerja, dan 1 di antaranya pekerja muda. Nah, jadi kita harus tahu nih pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan ketika ada teman atau rekan kerja kita yang tersengat listrik. Nah, yang pertama, mematikan sumber arus listrik. Ketika melihat teman kita nih atau orang lain yang tersengat listrik, pastikan untuk tidak langsung menyentuhnya. Pertolongan pertama saat kesetrum listrik yang paling tepat adalah memutuskan aliran listrik yang menyambar tubuh korban. Jika situasi cukup aman dan memungkinkan, Anda bisa mematikan sekring atau panel listrik yang menjadi sumber aliran listrik yang menyambar. Nah, yang kedua, mendorong tubuh korban dengan benda isolator. Nah, apabila Anda kesulitan nih mematikan sumber listrik, berusahalah untuk menjauhkan tubuh korban dari aliran listrik. Ingat, hindari untuk menyentuh korban secara langsung dengan tangan kosong. Anda bisa memanfaatkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik yang terdapat di sekeliling, seperti karpet, sapu, meja, kursi, tongkat, atau benda apapun yang terbuat dari kayu, kertas, maupun karet. Saat menarik atau mendorong tubuh korban, hindari menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari benda basah atau logam. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Nah, yang ketiga nih, cari pertolongan medis. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernapasan dan denyut nadi. Nah, Anda bisa nih menghubungi nomor telepon darurat 118 untuk mendapat pertolongan medis darurat jika terjadi hal seperti berikut: sengatan listrik tinggi, korban kesulitan bernapas, detak jantung korban bertambah cepat, korban kejang, luka bakar, dan korban muntah-muntah dan tidak merespon atau tidak sadar diri. Nah, pastikan juga Anda menceritakan dengan jelas kecelakaan kesetrum listrik yang terjadi. Jika memungkinkan, cari tahu berapa kekuatan arus listrik yang menyambar. Nah, yang keempat, periksa kondisi tubuh korban. Selama menunggu bantuan medis datang, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban, mengetahui apakah terdapat luka bakar maupun cedera. Jika korban menunjukkan tanda-tanda syok seperti lemas, mual, bernapas cepat, dan wajah pucat, segera baringkan tubuh korban dengan posisi kaki lebih terangkat di atas kepala. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, mengatasi luka bakar karena kesetrum listrik. Sengatan listrik bisa menyebabkan luka bakar pada tubuh. Saat hal ini terjadi, segera cegah luka bakar menyambar dengan melepaskan pakaian di sekitar bagian kulit yang terbakar. Setelah itu, lakukan pertolongan pertama pada luka bakar dengan mendinginkan luka bakar dalam air mengalir. Jika cukup parah, rendamkan luka
luka pada air selama beberapa waktu. Balutkan luka bakar dengan kain basah yang cukup tebal untuk mencegah kulit yang lebih dalam dari gesekan udara luar. Nah, hindari juga nih menggunakan kain penutup yang lengket untuk membalut luka bakar. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana sengatan listrik dapat terjadi? Wah, jadi gini, untuk tubuh manusia ya adalah pengantar listrik atau konduktor yang baik. Jadi saat manusia kesetrum, listrik bisa dihantarkan ke seluruh tubuh hingga kerusakan yang terjadi bisa sangat luas. Seringkali nih kerusakan terbesar terjadi pada jaringan saraf, pembuluh darah, dan otot. Jaringan tersebut memiliki resistensi atau kekebalan paling rendah terhadap arus listrik. Nah, beberapa penyebab nih paling umum dari sengatan listrik adalah kontak dengan aliran listrik atau kabel yang tidak terlapisi oleh isolator, sambaran listrik dari kabel listrik tegangan tinggi, tersambar petir, dan lain-lain. Baik, kita next ke pembahasan ketiga ya. Nah, di sini pasti teman-teman pernah lihat ya, kenapa burung di kabel itu tidak kesetrum. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi gini, pada saat burung hinggap di atas kabel listrik nih, burung tersebut hanya terhubung dengan satu titik saja, yaitu sumber tegangan. Nah, oleh karena itu tidak terjadi aliran beda potensial yang melewati tubuh burung tersebut, sehingga si burung tidak akan kesetrum. Nah, contoh lainnya nih adalah saat kita mengetes suatu arus yang ada di stop kontak dengan menggunakan test pen nih. Lampu indikator pada test pen akan menyala saat kita menempelkan ujung jari-jari kita. Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh kita masih terhubung dengan tanah atau ground yang menyebabkan aliran arus listrik menuju tanah melalui tubuh kita. Namun, jika kita menambahkan isolator yang pada kaki kita, maka nyala lampu indikator pada test pen akan semakin redup. Nah, kadang ada pertanyaan nih, apakah konsep tersebut juga berlaku pada manusia? Nah, jika manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang hingga pada kabel, maka manusia tersebut tidak akan kesetrum. Nah, tapi tentunya dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. Karena tanah dapat berfungsi sebagai ground yang menyebabkan perbedaan tegangan sehingga aliran listrik mengalir dengan penghantar tubuh manusia tersebut. Begitu teman-teman. Baik, kita next ke pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ialah suatu kejadian yang tak terduga dan yang tidak diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Nah, adapun pengertian kecelakaan kerja menurut para ahli, yaitu menurut M. Sulaksmono tahun 1997, adalah suatu kejadian yang tak terduga dan yang tidak dikehendaki, yang mengacaukan suatu proses aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dalam sekejap mata, dan setiap kejadian tersebut terdapat 4 faktor yang bergerak dalam satu kesatuan berantai, yakni faktor lingkungan, manusia, dan faktor alat. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja. Untuk faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu ada 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor alat. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi kecelakaan kerja diantaranya yang pertama yaitu lokasi kerja. Bekerja di sebuah area terbatas memiliki resiko yang lebih berbahaya dibanding bekerja di ruangan terbuka. Selain itu, resiko tinggi juga menghampiri para pekerja yang bekerja di ketinggian tertentu. Yang kedua yaitu karena desain tempat kerja. Tempat kerja idealnya sudah didesain aman sejak awal, tetapi kenyataannya masih ada saja kelemahan pada desain tersebut sehingga membuat tempat kerja tidak sepenuhnya aman. Nah, untuk yang ketiga yaitu karena lantai licin. Lantai pada tempat kerja harus terbuat dari bahan keras yang tahan air serta tahan bahan kimia yang merusak, sebab tumpahan air, minyak,
ataupun oli mampu membuat lantai menjadi licin dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, untuk faktor yang berikutnya yaitu faktor manusia. Adapun beberapa faktor yang dipengaruhi oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu SOP atau prosedur. SOP yang tidak diperhatikan keselamatan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Karenanya sangat penting mengevaluasi semua prosedur kerja yang sudah disusun secara berkala. Yang kedua yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendidikan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan. Pelatihan ini juga lebih mengutamakan praktik dibanding teori dan dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemeliharaan alat-alat kerja untuk menekan munculnya kerusakan hingga kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu penggunaan APD. Sesuai namanya, APD atau alat pelindung diri digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Jika tidak mengenakannya, mampu memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Meski tidak melindungi secara sempurna, APD mampu mengurangi tingkat keparahan yang mungkin dialami oleh para pekerja. Nah, faktor yang berikutnya, yang keempat, yaitu perilaku manusia itu sendiri. Faktanya, banyak persoalan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau pekerja yang ceroboh dibandingkan dengan rasa ketidakpedulian pekerja maupun mesin-mesin. Perilaku manusia bisa mempengaruhi sikap. Nah, selanjutnya, faktor kecelakaan kerja yang ketiga yaitu karena faktor alat. Adapun faktor yang mempengaruhi oleh peralatan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu rancangan alat. Alat yang dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sehingga alat-alat yang digunakan harus aman dari sisi ketiga. Yang ketiga yaitu kondisi mesin. Sebaiknya sesegera memperbaiki mesin dan jangan digunakan lagi bila memang sudah tidak memadai. Ketersediaan pengaman dan perlengkapan lainnya juga harus dipastikan dengan benar terlebih dahulu sehingga faktor penyebab kecelakaan kerja mampu dikurangi dengan memperhatikan kondisi mesin. Yang ketiga yaitu posisi mesin. Posisi dan jenis mesin rupanya mampu menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Keduanya mampu mempengaruhi keamanan dan kenyamanan para pekerja. Oleh karena itu, posisi mesin harus diperhatikan dengan seksama. Proteksi sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan manusia atau ternak dengan bagian aktif, umumnya bertegangan dan dialiri listrik. Penyebab sentuhan langsung adalah kelalaian manusia, peralatan tidak memenuhi syarat dan rusak, penggunaan peralatan yang salah, dan cara pemasangan yang tidak baik, dan bagian eksternal. Bahayanya, sentuhan terhadap tegangan dapat berdampak pada manusia. Hilang kesadaran, luka bakar, jantung berhenti. Proteksi bahaya sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Penyebab sentuhan tidak langsung, kegagalan isolasi peralatan, indeks proteksi peralatan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan lokasi, gangguan akibat cuaca lingkungan, pemasangan instalasi yang tidak baik. Bahayanya, membahayakan manusia, membahayakan peralatan itu sendiri, membahayakan peralatan-peralatan lain, mengganggu kinerja peralatan-peralatan proteksi lainnya. Materi selanjutnya adalah proteksi terhadap bahaya listrik. Ada beberapa poin. 1. Proteksi dari kejut listrik. 2. Proteksi dari efek termal. 3. Proteksi dari arus lebih. 4. Proteksi dari tegangan lebih atau akibat petir. Potensi bahaya listrik. Arus kejut listrik yang mengenai tubuh akan menimbulkan berhentinya fungsi jantung dan terhambatnya pernapasan. Panas yang ditimbulkan oleh arus dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar, khususnya pada titik di mana arus masuk ke tubuh.
Kecelakaan listrik disebabkan oleh kombinasi 3 faktor, yaitu yang pertama, peralatan atau instalasi yang tidak aman. Yang kedua, tempat kerja berada di lingkungan yang tidak aman. Yang ketiga, praktik kerja yang tidak aman. Pengendalian yang harus dilakukan antara lain, menutup semua instalasi yang terbuka, mengisolasi bagian aktif atau konduktor, mengecek atau memeriksa kondisi kawat atau core kabel, memeriksa dan melakukan pengukuran grounding, memeriksa dan memelihara peralatan listrik dengan baik, menggunakan peralatan atau sistem pengaman. Pernahkah melihat ledakan seperti ini? Lalu apa penyebabnya? Tips aman dari bahaya listrik. Yang pertama, gunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik. Yang kedua, simpan peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Yang ketiga, jangan menggunakan peralatan listrik yang basah atau lembab. Yang keempat, jaga kabel dari panas, minyak, dan benda tajam. Lepaskan dari sumber peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan yang terakhir, ganti setiap peralatan yang rusak. Materi selanjutnya tentang dasar hukum K3. Kami telah merangkumnya menjadi 6 poin. Yang pertama, UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dan yang kedua, Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor per 02/Men/1989 tentang pengawasan instalasi penyaluran petir. Menimbang bahwa tenaga kerja dan sumber produksi yang berada di tempat kerja perlu dijaga keselamatan dan produktivitasnya, bahwa sambaran petir dapat menimbulkan bahaya baik tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat serta bangunan dan isinya, bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan tentang instalasi penyalur petir dan pengawasannya yang ditetapkan dalam suatu peraturan menteri. Yang ketiga, peraturan menteri tentang kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor per 15/Men/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, menimbang bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf Q dan pasal 3 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Yang kelima, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No. 47 dan PPK dan K3-8/2015 tentang pembinaan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja K3 bidang listrik, menimbang bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya, bahwa untuk memberikan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, mereka perlu dilakukan perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh ahli K3 bidang listrik. Selanjutnya,
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No. 48 PPK dan K3 8 2015 tentang pembinaan teknisi keselamatan dan kesehatan kerja K3 listrik, menimbang bahwa listrik mengandung potensi bahwa dapat mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya, bahwa untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja maka perlu dilakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh ahli K3 bidang listrik. Baik, kami memiliki video, tolong diperhatikan ya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.